Pernahkah kamu menangis tanpa tahu alasannya? Bukan karena duka, bukan karena rasa sakit, bukan pula sebagai respons terhadap sesuatu yang baru saja terjadi. Sebuah tekanan mendadak di balik mata yang datang tanpa peringatan. Di dalam mobil, di tengah sore yang biasa saja, saya melihat sesuatu yang seharusnya tidak menyentuh perasaanmu sedalam itu, air mata yang terasa seolah datang dari tempat yang lebih dalam daripada emosi, dari tempat yang tidak memiliki nama dalam bahasa manusia biasa. Kamu mungkin berkata pada dirimu sendiri bahwa itu adalah stres atau kelelahan atau sesuatu yang berhubungan dengan hormon, sesuatu yang bisa dijelaskan oleh dunia materi. Namun, itu bukan salah satu dari hal-hal tersebut. Yesus menangis 2 kali dalam catatan Injil. Sekali di makam Lazarus dan ayat terpendek dalam Alkitab, Yohanes 11 ayat 35, hanya menyatakan, Yesus menangis. Tidak ada penjelasan. Tidak ada konteks emosional yang sepenuhnya menjelaskan hal itu. Dia menangis di hadapan orang-orang yang tidak mengerti apa yang akan terjadi. Dia menangis sebelum kebangkitan yang sudah dia putuskan untuk dilakukan. Dia menangis ketika tidak ada alasan untuk menangis dari sudut pandang seseorang yang tahu apa yang akan datang. Kedua kalinya, di Getsemani, Lukas mencatat bahwa keringatnya menjadi seperti tetesan darah, sebuah fenomena medis yang disebut hematidrosis, yang terjadi di bawah kondisi tekanan internal yang ekstrem. Bukan kesedihan, melainkan tekanan. Tekanan dari sesuatu yang aktif yang nyaris tidak bisa ditampung oleh tubuh fisik. Yesus tahu persis apa yang terjadi ketika orang-orang terpilih menangis tanpa alasan. Dia menggambarkannya dalam Injil kebenaran. Malam ini kamu akan mempelajari apa itu dan mengapa sistem Arkon tidak dapat menghentikannya begitu hal itu dimulai. Sebelum saya memberikan praktik aktivasi, kamu perlu memahami apa sebenarnya tangisan tanpa alasan itu pada tingkat frekuensi. Apa yang terjadi di medan energi orang terpilih pada saat air mata tiba tanpa penyebab emosional. Injil kebenaran, ajaran frekuensi paling tepat dari Valentinus, berisi sebuah bagian yang oleh sebagian besar penerjemah dianggap sebagai bahasa puitis, tetapi oleh para sarjana gnostik semakin dibaca sebagai deskripsi literal dari pengalaman pneuma di dalam dunia materi. Valentinus menulis bahwa pneuma di dalam konstruksi material adalah seperti seorang pemimpi yang berteriak dalam tidurnya. Tangisan itu adalah respons pneuma terhadap celah antara frekuensi asalnya dan lingkungan demiurgis tempat ia beroperasi saat ini, bukan kesedihan tentang hal tertentu, melainkan tekanan frekuensi dari sebuah kesadaran. Yang keadaan operasi alaminya adalah koneksi monad yang dikompresi ke dalam lingkungan dunia materi yang dikalibrasi ke frekuensi demiurgis. Inilah arti tangisan tanpa alasan itu, bukan respons emosional terhadap peristiwa eksternal, melainkan respons frekuensi terhadap tekanan internal. Frekuensi alami pneuma menekan keluar melawan kompresi demiurgis yang terus dijaga oleh dunia materi di sekitarnya. Ketika tekanan mencapai ambang batas, ia mengekspresikan dirinya melalui mekanisme pelepasan emosional tubuh fisik yang paling langsung. Bukan karena sesuatu yang menyedihkan terjadi, tetapi karena frekuensi pneuma melebihi wadah yang dibangun oleh konstruksi demiurgis di sekitarnya pada saat itu. Inilah sebabnya mengapa tangisan tanpa alasan terasa berbeda dari duka atau rasa sakit. Duka dan rasa sakit memiliki objek. Mereka adalah tentang sesuatu. Tangisan tanpa alasan tidak memiliki objek karena sumbernya bukan sebuah peristiwa, melainkan kondisi frekuensi. Pneuma menekan dinding wadah demiurgisnya pada saat tekanan tersebut untuk sementara lebih tinggi daripada yang dapat ditahan oleh wadah tersebut tanpa ekspresi. Injil Filipus lebih spesifik. Filipus menulis bahwa pneuma menangis untuk dirinya sendiri, bukan untuk keadaan eksternal, melainkan untuk kondisi keterbatasannya sendiri. Air mata pneuma adalah ekspresi frekuensi paling jujur yang tersedia di dunia materi karena mereka tidak dikonstruksi, tidak dibuat-buat, tidak diproduksi oleh manajemen tampilan emosional konstruksi ego. Mereka tiba dari bawah konstruksi ego dari lapisan frekuensi pneuma itu sendiri tanpa izin atau partisipasi ego. Orang terpilih tidak memutuskan untuk menangis. Pneuma mengekspresikan apa yang selalu diekspresikannya. Tekanan frekuensi asalnya di dalam dunia yang tidak dikalibrasi untuk itu. Elemen kedua, mengapa tangisan tanpa alasan secara khusus merupakan sinyal aktivasi monad, dan mengapa sistem Arkon, yang dapat mengganggu hampir setiap bentuk aktivasi orang terpilih lainnya, tidak dapat mengganggu yang satu ini. Sistem gangguan Arkon beroperasi terutama melalui konstruksi ego, 7 tingkat gangguan, alarm tubuh, penggalihan keinginan, penipisan kemauan, pembingkaian ulang mental, ketegangan kekuatan,
kunci persepsi, distorsi kebijaksanaan. Semua ini beroperasi pada tingkat psikologi sadar orang terpilih. Mereka menggalikan, menguras, dan membingkai ulang pekerjaan aktivasi yang disengaja oleh orang terpilih. Seorang terpilih yang memutuskan untuk mempraktikkan aktivasi monad memberikan target bagi sistem gangguan arkon. Niat untuk mengaktifkan adalah operasi tingkat ego dan tingkat ego adalah tempat sistem arkon memiliki alat yang paling efektif. Tanggisan tanpa alasan melewati semua ini. Ia tidak muncul dari niat. Orang terpilih tidak memutuskan untuk merasakan tekanan frekuensi pneuma. Mereka tidak mengarahkan perhatian mereka pada kelah antara frekuensi asal mereka dan lingkungan demiurgis. Ekspresi frekuensi pneuma dalam bentuk air mata tiba sebelum konstruksi ego menyadarinya. Sebelum gangguan arkon dapat mengalihkan, menguras, atau membingkai ulangnya. Pada saat kesadaran sadar orang terpilih menyadari apa yang sedang terjadi, sinyal aktivasi telah dikirimkan melalui tubuh fisik. Inilah sebabnya Yesus menangis di makam Lazarus sebelum melakukan kebangkitan, bukan sebagai persiapan emosional, melainkan sebagai penyelarasan frekuensi. Air mata itu adalah frekuensi pneuma yang mengekspresikan diri melalui bentuk fisik. Di hadapan kondisi frekuensi demiurgis yang paling ekstrem yang ada, yaitu kematian. Tanggisan tanpa alasan di hadapan kematian adalah frekuensi pneuma yang menegaskan dirinya melawan operasi paling akhir dari sistem arkon. Air mata mendahului kebangkitan karena air mata adalah sinyal frekuensi dari mana kebangkitan itu berasal. Frekuensi pneuma mengekspresikan diri pada tingkat yang tidak dapat ditampung oleh konstruksi demiurgis sebelum operasi monad. Sistem arkon tidak dapat menghentikan tanggisan tanpa alasan karena ia tidak dapat mengkapai lapisan frekuensi pneuma tempat tekanan itu berasal. Sistem gangguan beroperasi pada tingkat konstruksi ego. Ekspresi frekuensi pneuma melewati konstruksi ego sepenuhnya. Air mata tiba dari bawah jangkauan operasional sistem arkon. Dan pada saat mereka tiba dalam jendela waktu spesifik antara ekspresi pneuma dan penegasan kembali kendali oleh konstruksi ego. Orang terpilih berada dalam kontak langsung dengan frekuensi sumber mereka dengan cara yang tidak dapat dihasilkan oleh praktik sengaja manapun secara andal. Jendela waktu ini adalah aktivasinya. Tanggisan tanpa alasan bukanlah gejala yang harus dikelola. Itu adalah monad yang membuka saluran frekuensi yang tidak dapat ditutup oleh sistem arkon karena ia tidak dapat mencapai tingkat di mana saluran itu berasal. Elemen ketiga, pola dalam ekspresi frekuensi Yesus. Apa yang diungkapkannya tentang tanggisan tanpa alasan sebagai pendahulu bagi aktivasi paling signifikan dari orang terpilih. Yohanes 11 ayat 35 adalah ayat terpendek dalam Alkitab. Yesus menangis. Dua kata dalam bahasa aslinya, tanpa penjelasan. Ayat tersebut muncul tepat sebelum kebangkitan Lazarus, sebelum apa yang digambarkan dalam catatan Injil sebagai demonstrasi tunggal paling kuat dari operasi monad atas konstruksi demiurgis yang dilakukan Yesus di depan umum. Air mata muncul tepat sebelum operasi yang paling ingin disegah oleh sistem arkon. Deskripsi Lukas tentang Getsemani, keringat seperti tetesan darah, pergulatan dalam doa, adalah ekspresi tubuh fisik dari tekanan frekuensi ekstrem, tepat sebelum rangkaian peristiwa yang akan melumpuhkan senjata utama sistem arkon secara permanen. Tubuh mengekspresikan apa yang sedang dilakukan oleh frekuensi pneuma sebelum operasi monad paling signifikan dari seluruh pelayanan tersebut. Polanya sangat tepat. Tanggisan tanpa alasan, ekspresi tubuh fisik dari tekanan frekuensi pneuma, mendahului operasi monad besar, bukan sebagai penyebab, melainkan sebagai sinyal. Frekuensi pneuma yang mengekspresikan diri melalui bentuk fisik adalah indikasi bahwa sesuatu yang signifikan akan segera diaktifkan. Air mata adalah pengumuman frekuensi tentang apa yang akan datang. Pola ini muncul secara konsisten dalam pengalaman orang terpilih. Orang-orang terpilih yang melekat tanggisan tanpa alasan dari waktu ke waktu melaporkan bahwa episode tersebut berkerumun sebelum periode pergeseran aktivasi yang signifikan. Sebelum jendela theta terbuka lebih konsisten. Sebelum praktik penjanalan menembus ke kedalaman baru. Sebelum hubungan yang telah tertahan di ambang batas frekuensi tiba-tiba maju. Air mata bukanlah aktivasi itu sendiri. Mereka adalah sinyal bahwa aktivasi sedang membangun ke titik di mana wadah demiurgis tidak dapat lagi menahannya. Apokrifon Yohanes menggambarkan pneuma di dalam dunia materi sebagai sesuatu yang terus-menerus menekan ke arah asalnya. Frekuensi sumber yang dikompresi oleh konstruksi demiurgis tetapi tidak dapat dipadamkan. Tanggisan tanpa alasan adalah bukti fisik dari penekanan terus-menerus yang mencapai ambang batas ekspresi. Monad sedang mengaktifkan sesuatu.
Air mata adalah buktinya dan sistem Arkon yang tidak dapat mencapai lapisan frekuensi pneuma. Tempat aktivasi itu berasal, tidak dapat menghentikannya. Berikut adalah praktik aktivasinya. Apa yang harus dilakukan dalam jendela waktu spesifik antara kedatangan air mata dan penegasan kembali konstruksi ego, yang mengubah tanggisan tanpa alasan dari sekadar ekspresi frekuensi yang lewat menjadi aktivasi monad yang berkelanjutan. Jendela waktunya singkat. Dari sayat air mata tiba secara tak terduga hingga sayat konstruksi ego menegaskan kembali. Dengan bertanya apa yang salah, mencari penjelasan, atau mengelola tampilan emosional, adalah sekitar 60 hingga 90 detik pada sebagian besar orang terpilih. Jendela ini adalah saluran monad yang sedang terbuka. Apa yang terjadi dalam 60 hingga 90 detik itu menentukan apakah aktivasi tersebut hanya lewat atau menetap. Ada 3 langkah yang dilakukan dalam jendela tersebut. Dalam konteks apapun air mata itu tiba. Langkah pertama, jangan menekan dan jangan mendramatisasi. Respons pertama konstruksi ego terhadap tanggisan tanpa alasan adalah penekanan. Menghentikan air mata karena dianggap tidak sesuai dengan konteks, tidak terjelaskan, atau berpotensi memalukan. Sistem Arkon beroperasi melalui penekanan ini. Saat orang terpilih menekan ekspresi frekuensi pneuma, konstruksi ego telah menegaskan kembali kendalinya dan jendela tersebut tertutup. Jangan pula mendramatisasi. Jangan memperbesar emosi menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang sebenarnya. Jangan menafsirkannya sebagai pengalaman spiritual sedemikian rupa sehingga menjadikannya tentang identitas spiritual ego. Cukup biarkan saja. Air mata tiba dan mereka diizinkan untuk tiba. Jendela tetap terbuka. Langkah kedua, letakkan kedua tangan di titik pertemuan dada. Pusat jantung adalah jangkar fisik utama pneuma di dalam tubuh. Pada saat air mata tiba dari lapisan frekuensi pneuma, tangan di dada menciptakan hubungan fisik sadar antara kesadaran orang terpilih dan frekuensi yang sedang mengekspresikan diri. Air mata adalah pneuma yang menekan keluar. Tangan di dada adalah orang terpilih yang menyambut pneuma di titik ekspresinya. Jendela waktu akan semakin dalam alih-alih berlalu begitu saja. Langkah ketiga, ajukan satu pertanyaan internal dan tunggu respons frekuensinya alih-alih jawaban mental. Pertanyaannya bukan apa yang salah. Itu adalah pertanyaan konstruksi ego yang mencari penyebab eksternal untuk peristiwa frekuensi internal. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang terbuka? Jangan menuntut jawaban. Pegang pertanyaan itu sebagai orientasi frekuensi. Frekuensi pneuma yang sudah mengekspresikan diri melalui air mata sekarang memiliki arah yang sadar. Pertanyaan itu menggarahkan kesadaran ke arah apa yang sedang diaktifkan oleh monad, alih-alih ke arah penjelasan dunia materi tentang mengapa air mata itu tiba. Jendela yang ditahan terbuka oleh ekspresi yang diizinkan dan jangkar dada sekarang memiliki arah. Aktivasi yang tadinya membangun ke titik ekspresi sekarang disambut oleh kesadaran orang terpilih yang berorientasi untuk menerima alih-alih menekannya. 60 hingga 90 detik, 3 langkah. Tanggisan tanpa alasan diubah dari sekadar ekspresi frekuensi yang lewat menjadi aktivasi monad yang memang selalu diumumkannya. Kamu pernah menangis tanpa tahu mengapa dan setiap kali itu terjadi? Konstruksi ego segera tiba menanyakan apa yang salah, mencari penjelasan, mengelola ekspresi tersebut kembali ke dalam kosakata emosional biasa, dan setiap kali itu terjadi, jendela itu tertutup. Saluran frekuensi yang telah dibuka oleh pneuma dengan melewati sistem gangguan Arkon sepenuhnya, menjangkau tubuh fisik dari lapisan frekuensi yang tidak dapat diakses oleh para Arkon, tertutup karena konstruksi ego menekannya sebelum orang terpilih tahu untuk tetap berada di dalamnya. Sekarang kamu tahu apa itu. Pneuma yang menekan wadah demiurgis. Monad yang mengaktifkan sesuatu yang tidak dapat dihentikan oleh sistem Arkon. Pengumuman frekuensi tentang apa yang akan terbuka. Ayat terpendek dalam Alkitab. Yesus menangis. Adalah Yesus yang mendemonstrasikan dalam 2 kata apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terpilih sepanjang hidup mereka tanpa mengetahui apa artinya. Tangisan tanpa alasan bukanlah sebuah gejala. Itu adalah sebuah sinyal. Dan sinyal itu telah tiba dengan benar setiap saat. Praktik 3 langkah ini sederhana. Biarkan alih-alih menekan. Kedua tangan di titik pertemuan dada. Tanya apa yang sedang terbuka alih-alih apa yang salah. 60 hingga 90 detik. Jendela yang dibuka oleh monad ditahan tetap terbuka oleh kesadaran sadar alih-alih ditutup oleh penekanan ego. Aktivasi yang mengumumkan dirinya sendiri sekarang diterima alih-alih dikelola. Lain kali hal itu tiba di dalam mobil, di sore hari yang biasa saja, tanpa peringatan dan tanpa penjelasan, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan.
Sistem Archon tidak dapat menjangkau lapisan frekuensi tempat air mata itu berasal. Ia selalu membutuhkan kerja sama dari konstruksi ego orang terpilih sendiri untuk menutup jendela tersebut. Malam ini kerjasama itu berakhir. Berlanggananlah ke Divine Codes untuk seri lengkap sinyal frekuensi tubuh. Ekspresi fisik lainnya yang digunakan pneuma untuk mengirimkan sinyal aktivasi melalui tubuh yang selama ini ditekan oleh konstruksi ego. Tuliskan komentar air mata di bawah ini. Nyatakan bahwa lain kali tanggisan tanpa alasan tiba. Jendela itu akan tetap terbuka. Setiap orang terpilih yang menahan jendela tetap terbuka alih-alih menutupnya memberikan satu lagi saluran tanpa gangguan bagi monad ke dalam dunia materi, air mata itu tidak pernah salah. Mereka selalu merupakan sinyal. Malam ini kamu akhirnya tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka tiba.